Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, kabarnya tentu baik semua ya. Kembali di channel ini, di channel Habsa Baternak. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang hoak dalam dunia peternakan. Tak kenapa ketika kita sedang terpuruk seperti sekarang ini, ketika harga telur tidak stabil dan harga pakan melambung naik, kita ternyata dihunjam dengan berbagai isu-isu yang justru itu hanya berupa hoak. Dan hoak ini seakan-akan ingin menghantarkan kita kepada jurang yang paling bawah untuk kita kemudian meninggalkan usaha yang kita rintis sudah berpuluh-puluh tahun ini. Dan hoak ini ternyata juga disebarkan oleh peternak tanpa sengaja atau disengaja, saya nggak tahu. Tetapi hoak ini sangat berpengaruh bagi mental para peternak yang sekaligus berefek terhadap dunia peternakan. Ada beberapa hoak dalam dunia peternakan beberapa akhir-akhir ini. Yang pertama, kemarin beberapa bulan terakhir kita disuguhi tentang telur palsu, isu telur palsu. Kita disajikan informasi bahwa ada telur palsu yang dibuat dari bahan karet. Dan ini ada videonya. Ini sebenarnya hoak dan ini tidak masuk akal. Dan suatu yang hanya kalau memang itu pun ada telur palsu yang dibuat dari bahan plastik, itu tidak akan bertahan di kalangan konsumen. Karena jelas bisa dibedakan antara telur palsu dengan telur asli. Telur itu kan dimasak atau juga digoreng. Dan ketika itu pasti ada perubahan. Kalaupun memang itu karet, maka otomatis dia tidak akan tersaji menjadi makanan, menjadi sambal yang siap disajikan untuk dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada ternak integrator milik asing yang lumayan besar. Ternak integrator juga akan berpikir dua kali. Selain biaya investasi dalamnya cukup besar, juga biaya operasional sangat luar biasa besar. Kalaupun mereka menekan modal dunia peternakan, maka mereka tentunya itu butuh pekerja, dan pekerja itu gajinya sesuai UMR daerah. Dan ketika harga telur seperti sekarang, ya nggak mungkin. Jadi tidak mungkin, tidak masuk akal jika ada investor besar yang menekan modalnya di dunia peternakan. Itu hanya hoak. Dan ternyata berita-berita ini itu hanya sekadar analisa yang sumbernya itu tidak valid. Ketika kita tanyakan di mana lokasinya, kita nggak bisa dijawab, nggak ada yang menjawabnya secara pasti, secara valid. Nggak ada faktanya ternyata. Ini hanya hoak yang akan menjerumuskan para peternak dengan pemikiran-pemikiran negatif yang seakan-akan menjadikan dia kemudian semakin terancam. Berikutnya adalah peternak jablay. Katanya peternak kurang disayang oleh pemerintah, kurang diperhatikan oleh pemerintah. Saya kira pemerintah yang kita angkat, kita yang memilihnya, itu adalah orang yang berilmu dan orang yang memang pantas untuk menjadi pemimpin bagi kita, yang kita usung untuk menjadi pemimpin dengan kebijakan-kebijakan yang adil, yang berpihak pada rakyat. Itu jelas. Kalaupun ada keinginan yang kita sampaikan sebagai sebuah aspirasi, kemudian itu tidak cepat terwujud, ya, itu hal yang wajar saja. Karena
Di dalam hal-hal ini, hal-hal yang berupa prosedural, itu hubungannya dengan manusia, dengan pihak-pihak tertentu. Kita saja yang hubungannya dengan ayam. Kita ketika produksi drop, bobot ayam tidak sesuai standar. Kita untuk memperbaikinya saja itu butuh waktu sekitar 4 minggu. Itu ayam. Padahal ayam itu tidak punya otak, tidak punya kemauan, dan kita yang men-settingnya. Apalagi pemerintah yang berurusan dengan pihak-pihak tertentu untuk memperjuangkan nasib rakyat dalam hal ini para peternak. Jadi kita sebagai peternak dalam hal ini maka jangan mudah terpercaya dengan hoak-hoak yang justru akan menjadikan pikiran kita berpikir negatif, dan hal ini akan menjadi suatu yang terus memprovok dalam diri kita bahwa dunia peternakan sekarang sudah tidak menjanjikan, bahwa kita harus beralih ke usaha yang lain. Padahal kita membangun peternakan ini udah puluhan tahun. Kita merintisnya, kita membangunnya dengan peras keringat, dan investasi kita tidak sedikit dalam hal ini. Dan kita terus mengembangkannya dengan mempelajari hal-hal yang mendukung baik dalam manajemen maupun tata laksananya. Jadi hilangkan itu hoak-hoak itu dari pikiran kita, dan kita jangan mudah terpengaruh ketika kita dalam keadaan terpuruk seperti sekarang. Ada orang share tentang berita ini, kita malah merasa respect dengan berita itu, padahal itu berita hoak. Dan bukan hanya seperti itu, kita meng-share-nya ke orang lain di grup-grup kita, di grup peternakan. Oke, kalaupun kita sedang terpuruk seperti sekarang ini, maka pemerintah yang kita anggap kurang berpihak kepada kita, padahal mereka sebenarnya berjuang untuk kita, untuk kesejahteraan kita, untuk kebaikan dalam dunia peternakan, maka kita harus bijak juga. Jangan hanya menyampaikan aspirasi, tapi kita nggak ada dukungan kepada beliau-beliaunya. Untuk itu, alangkah baiknya kita juga laksanakan yang namanya ikhtiar langit. Ikhtiar langit, ya, kita doakan para pemimpin kita, karena sebenarnya kita dengan pemerintah dan bahkan dengan ternak kita itu terhubung di dalam dunia ruh. Maka supaya kita dalam dunia nyata itu semuanya berpihak kepada kita, menjadi baik bagi kita, maka di dunia ruh kita harus dukung, kita harus terhubung, kita harus membangun hubungan yang baik. Ya, salah satunya itu seperti tadi dengan ikhtiar langit. Jadi kita doakan para pemerintah dan kirim kita dengan cara kita kirim Fatihah, semoga perjuangan mereka dalam membela para rakyat, para peternak itu mendapat kemudahan, mendapat jalan yang sesuai dengan harapan para peternak dan diridhai oleh Allah. Maka untuk itu hindarilah hoak. Jangan kita mudah terprovok atau bahkan menjadi penyebar hoak. Ada beberapa cara untuk kita kemudian menghindari atau bahkan menetralisir hoak yang ada. Yang pertama, hati-hati dengan judul hoak. Biasanya judulnya ini menarik, merangsang kita untuk membacanya, atau merangsang keinginan kita untuk menyebarkannya. Dan biasanya hoak itu
langsung menuding pihak tertentu seperti Kementerian Pangan misalnya, ya, menuding pihak tertentu, dan itu sangat tidak baik, kita hindari. Itu caranya. Yang pertama, hati-hati dengan judul. Yang kedua, cek alamat situs. Jangan-jangan situs yang menyebarkan hoax itu adalah situs yang tidak resmi. Jadi kita hati-hati dengan situs link, karena itu mudah untuk membuat berita link itu, dan itu berita link itu banyak yang hoax. Dan hoax ini seperti tadi justru ada ketika orang terpuruk dalam dunianya, berita hoax di sana menyebar. Kemudian cara yang ketiga, hoax itu yang ada kita bandingkan dengan fakta. Sebelum kita share, sebelum kita bagikan ke orang lain, kita cek sesuai tidak dengan fakta. Kita cari fakta yang benar, kita cari fakta dari situs-situs berhubungan dengan peternakan yang memang resmi. Jadi bukan sekedar situs-situs atau link-link yang tidak jelas siapa pemiliknya, siapa pembuatnya, dan siapa yang memberitakannya. Kemudian yang keempat, cara terakhir adalah supaya kita coba tahu berita-berita hoax, maka kita bergabung dalam grup anti hoax. Karena ketika ada hoax yang tersebar di masyarakat, akan segera dibahas di sana dan segera ditemukan itu fakta yang merupakan kenyataan dalam dunia, merupakan hal yang real terjadi, atau hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin membuat sesuatu semakin panas, semakin tidak karuan. Ya, maka kita perlu bijak dalam hal-hal yang berhubungan dengan dunia peternakan kita. Jangan kita mudah terpengaruh dengan sesuatu, dengan berita-berita yang hanya akan mempengaruhi kita menjadi peternak yang semakin terpuruk dalam ujian ini, dalam ujian harga telur murah dan pakan naik. Kita anggap sesuatu yang terjadi pada kita itu adalah ujian yang akan menaikkan derajat kita, yang akan menguatkan mental kita dan menjadikan kita lebih dewasa dan bijak dalam dunia peternakan yang kita jalani. Demikian, sampai jumpa di lain kesempatan, tetap di channel ini. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe dulu. Dukung channel ini supaya terus berkembang. Dan apabila kalian suka dengan video ini, ketik like dan share. Sampai jumpa, ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.